Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Pagi ini banyak sekali peserta yang kelihatannya baru datang. Mungkin boleh angkat tangan. Yang baru cukup banyak ya. Alhamdulillah. Dan peserta yang tidak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Karena yang hadir di online lebih banyak daripada yang offline. Karena itu jangan sampai yang kelihatan tidur. Karena Anda dilihat yang tidak kelihatan. Sekarang kita akan bahas, semoga nanti selesai untuk pembahasan Fadlul Islam. Babun ma jaa'a fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Penjelasan tentang Islam dulu dianggap menjadi agama terasing, agama yang asing, dan akan kembali dianggap sebagai ajaran yang asing. Wa fadlil ghuraba, dan keutamaan bagi mereka yang disebut sebagai orang yang asing. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard." Kenapa tidak ada di setiap generasi min qablikum sebelum kalian ulu baqiyatin, sekelompok orang yang masih tersisa, yanhauna 'anil fasad, yang mereka melarang masyarakat dari perbuatan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Surat Hud ayat 116. Coba kita lihat surat Hud ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Kenapa tidak ada di setiap kurun, di setiap generasi min qablikum sebelum kalian, ulu baqiyatin, yang tersisa dari generasi masa silam, yanhauna 'anil fasadi fil ard, yang mereka melarang praktek kerusakan di muka bumi, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit sekali yang kami selamatkan dari mereka. Wattaba'al ladzina zalamu, sementara orang-orang yang zalim, yang berbuat maksiat, mereka mengikuti ma utrifu fihi, kemewahan yang mereka dapatkan, wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini tentang kerusakan yang dialami dari generasi ke generasi berikutnya. Banyak sekali perbuatan maksiat, dan Allah sebut sebagai kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi. Apa sih makna kerusakan di bumi? Makna kerusakan di bumi yang pertama adalah rusak fisik bumi. Rusak fisik bumi itu seperti hutan digunduli, eksploitasi alam, merusak lingkungan, dan seterusnya. Yang kedua, rusak tatanan sosial. Rusak tatanan sosial di bumi. Rusak tatanan sosial berarti kondisi masyarakatnya, akhlaknya rusak, kepribadiannya rusak, perbuatannya rusak. Baik.
Menurut Bapak Ibu, dari dua bentuk kerusakan ini, mana yang lebih berbahaya? Satu atau dua? Sepakat yang mana, Pak? Dua. Kerusakan nomor dua ini lebih parah dibandingkan kerusakan nomor satu. Begini. Karena kalau rusak nomor dua, yang rusak itu adalah akhlak, tatanan sosial, kemudian aturan kemasyarakatan, sehingga orang mengalami banyak krisis. Misalnya krisis hukum, Masya Allah. Lalu apa lagi? Krisis politik. Kemudian apa lagi? Krisis agama. Terus krisis apa lagi? Krisis kemanusiaan. Dan seterusnya. Semua krisis ini bisa lebih berbahaya. Kalau mengalami krisis hukum misalnya, banyak sekali mafia hukum. Bahkan diceritakan sebagian rapat DPR ketika menetapkan hukum sudah dipeseni oleh perusahaan. Nanti bunyi pasalnya kayak gini ya. Bayar. Kalau mau menjadikan bunyi pasalnya seperti itu. Belum lagi nanti dalam pelaksanaan ada mafianya juga. Ketika ada kasus ada mafianya. Jadilah krisis hukum. Krisis politik, politik nggak sehat. Ya. Krisis agama, agama jadi kedok untuk perbuatan maksiat. Krisis kemanusiaan, aneka bentuk kejahatan kemanusiaan terjadi. Dan seterusnya. Itulah kerusakan tatanan sosial di bumi. Sehingga ini lebih menakutkan, rusak tatanan sosial ini lebih menakutkan daripada sebatas rusak fisik bumi. Karena itu negara yang secara teknologi makmur, secara fisik makmur, tapi tatanan sosialnya rusak, membuat orang nggak betah untuk tinggal di sana. Sebagaimana sebaliknya, mungkin ada negara yang secara teknologi masih terbatas, namun tatanan sosialnya rapi dan baik, membuat orang lebih nyaman untuk berada di sana. Baik, sekarang coba Bapak bandingkan ini ya. Ada dua rumah. Yang ini megah. Nah, ini megah sekali ya. Pokoknya megah kayak gini aja lah. Yang ini sederhana. Ini sederhana, ini megah. Ini rumah orang kaya, yang ini rumah Jama' Al-Furqan. Nah, orang cukup. Baik. Untuk rumah sederhana ini, penghuninya semuanya akur. Suami istri akur, orang tua dengan anak akur, dengan ibu mertua, bapak mertua, dengan saudara, semuanya akur. Sehingga di sini ada kehangatan, kita sebut aja kehangatan keluarga. Sementara untuk keluarga nomor dua, ini nomor satu ya. Di keluarga nomor dua, kekayaannya banyak. Tapi suami punya will, istri punya pil, anaknya ngepil, ngedrak, dan seterusnya. Di sini sering berantem, nggak cocok suami istri, tapi kaya. Anda lebih senang milih yang mana, Pak? Hah? Anda lebih senang milih keluarga yang mana? Yang nomor dua atau nomor satu? Nomor dua. Yang penting sugih kok Mas. Sehingga misalnya ada seorang lelaki mau melamar, di sini ada anak wanita, ini juga ada anak wanita. Tapi ini keluarganya nggak karu-karuan, kacau ya. Yang keluarga dua ini, keluarga satu orangnya baik. Sebagai lelaki yang mau melamar pilih yang mana? Hah? Gak milih. Pilih? Saya yakin mungkin banyak yang milih nomor satu. Karena kita butuh kedamaian.
Itulah contoh nyata bahwasanya kerusakan tatanan sosial lebih berbahaya. Walaupun orang tinggal di rumah megah, mewah, banyak kekayaan, harta simpanan, tapi kalau tiap hari suami istri berantem, anak dengan orang tua berantem, nyaman nggak hidupnya? Nggak nyaman. Sehingga mereka tinggal bersama, bukan hidup bersama. Yang di sini paling begitu masuk rumah ya ke kamar sendiri-sendiri sudah. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kalau yang ini mungkin mereka lebih bisa hidup bersama. Baik. Karena itulah di sebuah negara yang tatanan sosialnya rusak, kita akan menjadi sangat tidak nyaman. Sehingga kerusakan di muka bumi itu lebih kepada rusak tatanan sosial. Nah, rusak tatanan sosial itu sama dengan apa? Rusak tatanan sosial itu sama dengan apa? Maksiat. Jika di sebuah daerah terjadi banyak kerusakan tatanan sosialnya, itu artinya banyak berbuat maksiat. Pahamilah kata al-fasad dalam Al-Quran, rusak dalam Al-Quran, rusak dalam Al-Quran, ketika itu kembali kepada perbuatan manusia, maka bentuknya adalah maksiat. Wala tufsidu fil ard. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Di ayat yang lain Allah mengatakan, yanhauna 'anil fasadi fil ard. Mereka mencegah dari perbuatan kerusakan di muka bumi. Itu bukan menutup tambang, melarang tambang, bukan. Tapi maksudnya adalah mencegah praktek kemungkaran dan kemaksiatan. Karena kemungkaran dan kemaksiatan hakikatnya adalah kerusakan di muka bumi. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ini adalah hadis marfu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa nama asli Abu Hurairah? Masih ingat? Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu datang dianggap asing. Sehingga dulu sebutan Nabi Muhammad itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sobi'ah. Beliau penganut Sobi'ah. Sobi'ah itu apa sih, Pak? Sobi'in. Sobi'ah itu apa? Ajaran atau penganut ajaran yang nyeleneh. Itu disebut dengan Sobi'ah. Sehingga orang musyrikin dulu nyebut Nabi Muhammad SAW Sobi'ah. Dan kalau ada orang masuk Islam disebut Sobba'a yusabbi'u. Qad sobba'ta. Kamu telah jadi Sobi'ah. Penganut ajaran yang nyeleneh. Nyeleneh itu berarti berbeda dengan umumnya masyarakat. Karena Islam datang dianggap sebagai ghariban, sesuatu yang nyeleneh, yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti akan kembali dianggap asing sebagaimana awal mula Islam itu datang. Dari sinilah grafik ajaran Islam. Ada istilah grafik ajaran Islam. Itu naik turun. Begitu sudah sampai puncak, turun. Turunnya ini gimana, Pak? Dianggap asing. Sehingga dulu dianggap asing karena pengikutnya sedikit. Lalu banyak, kemudian nanti akan kembali dianggap asing. Karena yang paham Islam sedikit. Sehingga banyak sekali sunnah-sunnah yang hilang disebabkan karena tidak lagi diamalkan oleh
masyarakat. Karena itulah ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian. Saat turun ayat ini, Umar itu nangis. Lalu beliau ditanya oleh Nabi SAW, apa yang membuat kamu nangis? Ya Rasulullah, kita ini hidup dengan bimbingan wahyu yang selalu disempurnakan oleh Allah. Begitu sudah sampai titik sempurna paling atas, tidak ada satupun yang sudah mencapai titik atas kecuali dia akan mengalami penurunan. Sehingga puncak itu nggak bertahan, nanti akan mengalami penurunan. Bukan Islamnya yang dikurangi oleh Allah, tapi pelaksanaan di masyarakat yang mulai berkurang. Ya, walaupun ini mengalami kurun waktu yang sangat panjang. Dan kemarin kita sampaikan ya, terkadang yang namanya ilmu itu kan naik turun ya, mengalami naik turun, fluktuasi. Kadang nampak, kadang hilang di permukaan. Walhamdulillah kita hidup di zaman di mana kajian semarak di mana-mana, sehingga untuk mengenal sunnah mudah. Untuk tahu seperti apa ajaran Islam yang benar, insya Allah sangat mudah untuk diakses, sangat mudah untuk dilakukan. Tapi nanti lama-lama ketika orang itu sudah mulai banyak meninggalkan ajaran yang benar, akan kembali jadi asing. Tayyib. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fatuba lil ghuraba," maka berbahagialah bagi orang yang disebut manusia asing. Disebut orang yang aneh dalam kebenaran. Contohnya siapa? Manusia yang dipuji oleh Allah karena dia merasa aneh atau dinilai aneh oleh masyarakatnya dalam kebenaran. Para nabi. Sehingga para nabi masa silam disingkirkan oleh masyarakatnya karena dianggap sebagai orang yang gak ikut umumnya masyarakat. Mungkin Anda juga mengalami yang sama. Semua masyarakatnya dia punya pemahaman A, kita B sendiri, maka akan dianggap sebagai orang yang aneh. Dan ini Islamnya kok beda. Terus apa lagi? Kayak ajaran apa toh? Dan seperti ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di tempat tertentu makin kuat godaannya. Di tempat yang lain lebih ringan. Dan bersabarlah bagi orang yang dianggap sebagai manusia asing, fatuba lil ghuraba, karena orang yang gharib ini dulu juga pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata tuba. Tuba itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah berbahagialah. Berbahagia. Makna yang kedua, tuba artinya pohon besar di surga. Pohon tuba. Pohon tuba yang ada di surga sangat besar. Sampai ketika ada gagak Pak, terbang. Dari mulai dia bisa terbang, kemudian dia berusaha untuk menembus bayangan pohon ini, sampai tua belum tiba di ujungnya. Jadi dari ujung sampai ujung, ketika ada gagak terbang, umur gagak berapa sih Pak? Umur gagak berapa? Hah? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Puluhan tahun tuh 20 tahun, 40 tahun. Anggaplah misalnya gagak umurnya 40 tahun. Dipakai terbang mungkin anggaplah 35 tahun. 35 tahun belum sampai ujung. Padahal terbang. Saking gedenya pohon tuba. Kalau di mana yang kedua berarti tuba
pohon tuba adalah janji bagi para ghuraba. Maka akan mendapatkan pohon tuba bagi para ghuraba. Warawahul Imam Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud. Wa fihi, di situ ada tambahan riwayat, qila, Nabi SAW ditanya, wa manil ghuraba, siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba, orang yang dianggap asing itu, yang dianggap beda sendiri. Qala, kata Rasulullah SAW, an-nuzza'u minal qabail, sekelompok kecil orang di masing-masing qabilah. An-nuzza' itu dari kata naza'a, yang artinya mencabut. An-nuzza' berarti orang-orang yang tercabut di masing-masing qabilah. Dan dijelaskan dalam keterangan para ulama, yang dimaksud dengan an-nuzza'u minal qabail, arada bidzalika al-muhajirun, dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hijrah, alladzina hajaru awtanahum, orang-orang yang berhijrah meninggalkan negeri mereka, ilallah, menuju Allah, sehingga dia tercabut dari kabilah-kabilahnya karena meninggalkan masyarakatnya demi menjaga keyakinan ajaran agamanya. Seperti Ashabul Kahfi, sampai harus tinggal di mana? Di gua. Kenapa, Pak? Tidak punya rumah. Sehingga dia tinggalkan kampung halamannya, terus tinggal di dalam gua. Dan mereka dalam kondisi bersembunyi untuk mempertahankan agama. Karena kalau ketahuan nanti akan dihukum oleh masyarakatnya. Karena itu ketika Ashabul Kahfi ini bangun, lalu menyuruh salah satu untuk nyari makanan. Kemudian mereka saling mengingatkan, innahum iyadharu alaikum, kalau sampai mereka mengetahui kalian, yarjumukum, nanti masyarakat itu akan merajam kalian, au yu'idukum fi millatihim, atau memaksa kalian untuk kembali ke agama mereka, walan tuflihu idzan abada, dan selamanya kalian tidak akan berbahagia. Sehingga Ashabul Kahfi ini ketika mengutus sekian orang, kamu cari makanan, jangan sampai ketahuan. Pesannya apa? Wal yatalattaf, bersikaplah yang lembut. Jadi kalau bisa pelan-pelan, jangan nampak, dibuat samar. Wal yatalattaf, jangan sampai ketahuan. Wala yush'iran nabikum ahada, jangan sampai mereka tahu tentang kalian. Ya. Jadi mereka ini dalam kondisi apa, Pak? Sembunyi. Karena apa? Menjaga agamanya. Itulah Ashabul Kahfi. Mereka sembunyi menjaga agama. Sehingga mereka menjadi apa? An-nuzza minal qabail, ghuraba, orang yang terasing, yang tercabut dari masyarakatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, al-ghuraba, yang dimaksud dengan ghuraba, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, orang yang bertahan baik ketika seluruh masyarakat rusak. Sehingga sak kampung penganut dukun. Gara-gara ada dukun satu, sak kampung itu penganut dukun ini. Mungkin ada 1-2 orang yang dia selamat, nggak ikutan. Tapi dia mungkin akan jadi orang yang diasingkan, dikucilkan. Dia bertahan baik idza fasadan nas, ketika masyarakatnya masih berusaha, ketika masyarakatnya sudah mulai rusak. Dan di masing-masing daerah ada taghut yang jadi ajaran menyimpang, mengajak orang untuk berbuat kesyirikan. Saya nggak tahu, katanya di Seyegan itu ada ringin yang dikeramatkan, ya. Terus orang tawaf di situ. Leres?
Temu di. Ringinnya sudah hilang, tapi tawafnya belum hilang. Katanya sampai sekarang masih ada budaya-budaya kayak gitu. Masih ya? Masih. Di mana itu? Sekan. Nggak jauh dari sini. Nah. Oh, ada bundaran. Oh gitu. Orang tawaf di situ. Atau cuman karena muter mau jalan. Jadi ternyata di lingkungan kita masih ada kayak gitu. Dan pengikutnya banyak sekali, Pak. Beberapa masyarakat yang tinggal di situ ya jadi orang terasing. Ya Pak, di sini kalau sudah mengadakan acara perayaan itu ramai sekali. Yang nggak ikut dipaksa untuk nyumbang. Yang nggak ikut dipaksa untuk nyumbang. Kalau nggak mau nyumbang, ya nanti jadi masalah sekampung. Fatuba lil ghuraba, mungkin Bapak mengalami itu, semoga termasuk di antara ghuraba. Orang asing yang berjuang untuk mempertahankan alladzina yasluhun, mereka menjadi orang yang bertahan baik idza fasadan nas, ketika banyak orang yang sudah rusak. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, wa fihi, di situ ada keterangan, fatuba yauma idzin lil ghuraba, keberuntungan akan mendapatkan pohon tuba pada hari itu bagi orang-orang yang terasing, idza fasadan nas, ketika banyak orang yang sudah mulai menyimpang, mulai rusak. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang yang terasing, alladzina yuslihun ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh masyarakat. Sunnahku di sini apa? Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ajaran beliau. Dia berusaha untuk memperbaiki ajaran beliau yang telah dirusak oleh manusia. Ketika dia memperbaiki ajaran yang sudah dirusak itu, dia mungkin akan dimusuhi oleh banyak orang karena ngubah pakem. Iki wis pakeme kaya ngene wis rasa diwawa. Kowe iki menganut ajaran Islam kaya apa? Islame kok beda. Gimana? Ngawang-ngawahi adat. Ngawang-ngawahi adat karena dianggap sebagai ngubah pakem. Selanjutnya, wa an Abi Umayyah qala sa'altu Aba Tha'laba al-Khushani, dari Abu Umayyah, aku pernah bertanya kepada Abu Tha'laba al-Khushani. Faqultu, aku sampaikan, wahai Abu Tha'laba, kaifa taqulu fi hadhil ayah, bagaimana penjelasan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, urusi saja diri kalian. Wahai orang yang beriman, urusi saja diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaikum. Keberadaan orang yang menyimpang tidak akan membahayakan kalian idza tadaitum, selama kalian istiqomah di atas hidayah. Sampai akhir ayat. Qala, kata Abu Tha'laba al-Khushani, ayat ini kan bukan dalil kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh Kak, bunyinya ini Pak. Wahai orang yang beriman, urusi saja diri kalian. Gak usah ngobris orang yang berbuat maksiat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat. Qala ama wallahi laqad sa'altu anha khabira. Demi Allah, aku pernah, laqad sa'alta anha khabiran, engkau telah bertanya
sesuatu untuk meminta penjelasan. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Bali'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar." Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsik. Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar sampai ketika kalian melihat orang itu terlalu pelit untuk mengeluarkan hartanya, pelit yang ditaati. Wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Wa dunya mu'tharatan, dunia yang lebih diunggulkan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang yang punya akal dia merasa kagum dengan akalnya. Fa'alaika binafsik. Kalau sudah seperti itu, fokus saja dengan dirimu. Fokus dengan dirimu. Jadi saat berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, kok masyarakatnya tidak berubah, masing-masing malah menjadi-jadi, ya sudah, sekarang kau fokus dengan dirimu. Wada'ankal awam, tinggalkan masyarakat umum. Fa inna min waraikum, karena setelah itu akan datang ayyamas sabri, hari penuh perjuangan. Orang harus banyak sabar. Al-qabidu fihin, orang yang istiqomah ketika itu ala dinihi, dengan memegang agamanya, kal qabidi alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Menggenggam barang api, jamaah ya. Bara api ketika digenggam gimana, Pak? Rasanya panas. Kalau dilepas mati. Bara api ini nanti akan mati. Areng, Pak. Kalau dia digenggam panas, ketika dilepas mati dia. Maka demikian pula ketika orang megang agama. Ketika dia istiqomah, memegang kuat ajaran agama, rasanya panas. Kenapa rasanya panas? Gangguan dari masyarakat tadi. Aliran sesat, bibit radikal, bibit apa lagi? Bibit teroris, kelompok menyimpang, Wahabi. Dan aneka mungkin pedes-pedes gak karu-karuan ya. Tapi ketika dia istiqomah, ya memang rasanya panas. Cuman dia bertahan. Tidak berubah. Kalau dilepas, ya sudah nek koyo ngene, aku wis ora kuat lah. Tak melu koncoku, ya. Redup, lama-lama mati. Liyane koyo ngono, mosok aku ora melu koyo ngono kok tonggo ngomong apa. Akhirnya dia ikut-ikutan masyarakatnya. Maka lama-lama bara api nanti akan mati. Ada satu keutamaan yang luar biasa. Lil amil fihinna, bagi mereka yang beramal istiqomah dalam ketaatan ketika itu, mithlu ajri khamsina rajulan, mereka akan mendapatkan pahala seperti 50 orang ya'maluna mithla amalikum, yang beramal seperti amal kalian. Mendapatkan pahala 50 amalan sahabat. Masyaallah. Kulna, para sahabat kemudian bertanya, minna u minhum, 50 di antara kami atau di antara mereka? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal minkum, 50 di antara kalian. Orang yang sabar, komitmen dengan ajaran Islam yang benar. Orang seperti ini keutamanya apa? Seperti menggenggam bara api.
Karena dia dimusuhi oleh banyak orang. Dia dimusuhi. Sampai keluarganya sendiri memusuhi. Orang tuanya memusuhi. Mertuanya memusuhi. Mungkin kalau bapak-bapak lebih ringan ya. Ibu-ibu yang misalnya. Kowe kok nggo taplak. Ning ndi kok nggo taplak. Maksudnya bapak. Kerudungnya besar. Nek mulai rasa ditutupi majahnya wedi. Jadi sadaran tuh orang tuanya tidak mau. Alasannya apa? Takut. Nanti mungkin komentar-komentar yang lain berdatangan. Tapi dia bertahan. Seperti menggenggam bara api. Awas ono ninja lewat. Dan aneka komentar yang lain. Kenapa dia harus berkomentar? Iku sampean randuwe alat cukur apa? Mbok dicukur jenggote. Dan kalimat yang semakna dengan itu. Yang kedua, dapat pahala apa tadi, Pak? 50 sahabat. Seperti pahala 50 sahabat, Masya Allah. Kenapa kok seperti pahala 50 sahabat? Allah lipatkan pahalanya berlipat-lipat karena dia sabarnya berlipat-lipat. Meskipun bukan berarti dia lebih mulia daripada sahabat. Sebab sahabat adalah generasi yang paling tinggi tingkatannya, tapi dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Seperti pahalanya 50 sahabat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Warawa Ibnu Waddah meriwayatkan yang semakna dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang lafadznya adalah inna min ba'dikum ayyaman, sesungguhnya setelah zaman kalian akan ada ayyaman, waktu, as-sabiru fiha, orang yang sabar di waktu itu, al-mutamassiku bimithli ma antum alaihi al-yaum, orang yang komitmen dengan ajaran seperti yang kalian miliki saat ini, lahu ajru khamsina minkum, dia mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Pahala 50 sahabat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, qala anba'ana Muhammad bin Sa'id, qala anba'ana Asad, qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'idin akhil Hasan yarfa'uhu. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya, Muhammad bin Sa'id dari Asad, dari Sufyan ibnu Uyainah, dari Aslam al-Basri, dari Sa'id saudaraku sendiri, Al-Hasan dari Sa'id dari Sa'id saudaranya Al-Hasan. Udah? Yarfa'u dinyatakan sebagai sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, innakumul yauma, kalian hari ini, ala bayyinatin min rabbikum, kalian hari ini di atas bayyinah, landasan dari Rabb kalian, punya dalil kuat. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Walam tadhar fikum as-sakratan, dan belum nampak dua fenomena mabuk di tengah kalian. Nanti akan ada orang yang mabuk. Pertama adalah sakratul jahli, mabuk kebodohan. Sehingga merata masyarakat tidak kenal agama. Merata masyarakat tidak kenal agama. Ngerti nih Islam itu ya tahlilan. Itu tok. Ratau sholat, ratau poso, ratau apalagi bayar zakat. Ngerti nih Islam itu ya tahlilan. Sehingga di masyarakat itu orang ngertinya bacaan Quran terdengar,
Sing mati sopo? Nah, kalau ada bacaan Quran terdengar, pertanyaan masyarakat apa? Sing mati sopo? Saking rataune maca Quran. Wa sakratu hubbil aish, dan orang mabuk dunia, terlalu cinta dengan hidup dunia. Wa satuhawwaluna an dzalika, dan mereka akan bergeser dari kondisi itu. Fal mutamassiku yauma idzin bil kitabi was sunnah, orang yang komitmen dengan ajaran Alkitab dan sunnah, yauma idzin, pada hari itu, lahu ajru khamsin, mereka mendapatkan pahala 50 sahabat. Qila minhum, apakah 50 di antara mereka? Qala, jawab Nabi SAW, bal minkum, 50 di antara kalian. Sehingga di zaman Nabi SAW beliau sudah menyampaikan, nanti akan ada zaman di mana orang itu terbungkus dengan aneka penyimpangan, yang istiqomah sendirian, beda sendiri, dikucilkan, dia banyak diserang, sehingga dia mendapatkan pahala seperti 50 orang di kalangan sahabat. Ini bisa berlaku di satu kampung, bisa juga berlaku di tempat kerja, bisa juga berlaku di lingkungan, dan seterusnya. Makanya terkadang orang seperti ini akan merasa hidupnya ya tertekan, tapi dia sabar. Walahu bi isnadihi anil Ma'afiri, dan dengan sanadnya dari Al-Ma'afiri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba lil ghuraba, keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap terasing, orang-orang yang komitmen dengan ajaran kebenaran, alladzina yatamassakuna bi kitabillah, yang mereka komitmen dengan kitabullah, hina yutraku, ketika sudah mulai banyak ditinggalkan, wa ya'maluna bis sunnah, mengamalkan sunnah, hina tutfa'u, ketika sunnah itu dipadamkan. Di sini salatnya berapa kali, Pak? Cuman 3 kali, Mas. Maghrib, isya, subuh. Ini dhuwur asar rano wong, masjide kosong. Pendatang di situ. Saat datang ke masjid, duhur gak ada adzan, asar gak ada adzan. Akhirnya dia adzan. Saat dia adzan, geger masyarakatnya. Sopo kae? Kok adzan? Pripun? Akhirnya dianggap sebagai orang yang aneh sendiri. Satu orang adzan itu dianggap aneh. Dan kalau Bapak menemukan seperti ini, berbahagialah. Karena kalau di situ tidak ada adzan, dosa sak kampung. Karena adzan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau semuanya tidak ada yang melaksanakan, dosa sekampung. Sehingga kalau Bapak melaksanakan adzan di situ, menggugurkan dosa sekampung. Berapa sih Pak nilai fardu kifayah itu? Ya kayak tadi, menggugurkan dosa sekampung. Di kampung ini ada berapa kakak, Mas? Di sini ada 200 kakak. Baik, karena adzan saya, seluruh dosa mereka akhirnya gugur, maka saya kasih setiap orang harus bayar ke saya 500.000. Nah, timbangannya dosa, milih ndi? 500.000 apa dosa? Kalau perhitungan ekonomi, mungkin mereka lebih bayar 500.000. Sugih seketika itu. Itulah nilai adzan ketika ada satu kampung, di salah satu 5 waktu ini tidak ada adzan. Kok Bapak mampir di kampung tertentu, ini rano adzan Mas, sampean adzan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ada satu bab lagi tapi cukup panjang ya. Dan waktunya sekarang karena sudah jam 6 kurang 5 menit. Berarti insya Allah Selasa depan khataman. Selasa depan insya Allah kita khataman insya Allah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan, Pak? Nah, silahkan, Pak. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena waktunya sudah terlalu pendek sekali. Yang pertama, Ustadz yang dikatakan Ustadz benar sekali. Tapi yang sekarang yang kita alami adalah satu, kita sebagai orang tua menghadapi anak muda. Menghadapi apa, Pak? Anak muda. Sekarang tuh sulit sekali anak muda itu untuk masuk masjid, untuk sholat 5 waktu, untuk mengaji. Itu yang terjadi di lingkungan kami sendiri. Yang kedua, agak kurang jelas. Menghadapi anak-anak muda, Pak. Anak muda iya, yang sekarang yang sangat sulit sekali kita arahkan. Sulit untuk dikendalikan. Iya, untuk mengarahkan masuk masjid, sholat 5 waktu, mengaji, apalagi yang seperti ini. Iya. Nah, yang kedua, ya memang yang dikatakan Ustadz tadi memang benar, termasuk saya sendiri, termasuk orang asing di situ. Kita pakai pakaian yang sedikit orang sudah diperhatikan. Nah, itu salah satu memang benar sekali. Tapi yang masalah azan tadi Ustadz, kita di tempat saya nggak ada orang azan, tetapi kita mendengar dari jauh. Mendengar dari jauh. Dari jauh, ya, sudah mendengar. Tapi di tempat saya nggak ada azan karena nggak ada orang. Di kampung nggak ada azan? Nggak ada. Tapi kita mendengar dari jauh. Apakah termasuk di kampung kami ini termasuk berdosa? Itu karena sudah gugur fardu kifayahnya atau belum? Iya. Karena tapi dari jauh. Tapi tempat kita sendiri nggak ada azan. Makanya saya sendiri kalau memperhatikan dikatakan Ustaz tadi, kalau nggak ada orang yang adzan, kita mau nggak mau lari ke masjid adzan. Nah, pas sekali. Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Baik. Saya punya pengalaman, Pak. Udah pernah dengar belum, Pak, ceritanya? Oh, belum. Terkadang saat kita mempengaruhi orang, mengajak orang untuk berbuat baik, hasilnya itu tidak ditampakkan oleh Allah saat kita masih ada di situ. Kadang hasilnya baru muncul setelah kita tidak ada. Sehingga Allah abadikan amal itu, orang yang sudah pergi atau bahkan sudah meninggal, barulah kemudian hasilnya itu tampak di permukaan. Ya, mungkin Bapak membaca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Beliau tinggal di sebuah wilayah, daerah yang pengaruh mitosnya itu besar. Sehingga di kampung Kauman waktu itu, ya, bagaimana tantangan yang beliau hadapi. Sekarang Muhammadiyah sebagai ormas yang paling kaya, itu orangnya sedunia apa sedunia, ya? Sedunia. Apakah beliau membayangkan kalau ternyata perjuangan awal beliau dulu akan menghasilkan seperti ini, sehingga punya aset di mana-mana, total aset Muhammadiyah sekian triliun, dan itu swadaya, bukan karena pemberian pemerintah, kan? Ya. Mungkin beliau dulu waktu berjuang tidak merasa akan sampai seperti ini. Demikian pula yang lainnya. Karena itu terkadang sebuah perjuangan pada saat beliau berjuang nggak terasa. Setelah meninggal baru kemudian bermunculan hasilnya. Saya pernah tinggal di sebuah masjid, jadi marbot di situ, Pak. Sambil ngajar TPA, yes. Jadi imam, muadzin. Masjid itu dulunya kecil, sekarang masjidnya sudah agak besar. Kecil, dan kecil itu pun kalau sholat Jumatan paling cuma 3 soft. Soft belakang itu kosong, sepi. Dan saya masih ingat beberapa pemuda di kampung itu nggak seneng sama saya. Ya cuman saya tidak harus banyak bersinggungan dengan mereka. Sekian tahun saya tinggal di situ, kemudian urusan sudah selesai, saya pindah. Sekian tahun berikutnya, beberapa pemuda yang dulu benci sama saya itu jadi pimpinan pondok, Pak. Pimpinan pondok Ahlus Sunnah. Dulu, orang ini dulu sama saya nggak seneng. Sekarang pimpinan pondok.
Dan ada beberapa juga pemuda yang nggak senang sekarang jadi ya yang ngetuai yang lain untuk menggerakkan dakwah di sana. Alhamdulillah. Yang dulu nggak kelihatan, hasilnya muncul belakangan. Sehingga terkadang butuh untuk sabar ya. Sabarnya kita kan terbatas, tapi kita perlu untuk belajar, memupuk belajar sabar. Barangkali ketika saat ini saat kita mempengaruhi mereka, mendakwai mereka, terutama para pemuda. Para pemuda ini kan senengannya nih rame-rame gitu Pak. Acara rame-rame itu kumpul. Bahkan kemarin ada salah satu takmir yang sempat curhat. Pemuda di sini Mas, ora tau gelem ning masjid. Begitu diadakan takbiran keliling. Oh, terus mereka berkreasi bikin apa, do kumpul tuh pemuda. Saat kumpul itu mendem, Pak. Jadi takbiran tuh sambil mendem mereka itu. Itu sampai Masya Allah, bikin resah masyarakat. Sebenarnya yang jahat itu paling cuma 1, 2, tapi mempengaruhi yang lain. Sehingga yang lain yang baik-baik kadang ikut ngicipi. Akhirnya ada bekas minuman keras dan ada beberapa anak yang mendem saat takbiran keliling. Ya benar mereka mau kumpul di halaman masjid. Cuman masalahnya ada yang seperti ini kasusnya. Sehingga kalau sebatas hanya mengumpulkan mungkin gampang. Sediakan makanan, kasih wifi gratis, kasih apa, mungkin mereka kumpul. Tapi ngumpul untuk ngerusak. Namun kalau mereka dikasih pemahaman, dinasihati, terkadang mental. Maka ya perlu kerjasama ya, untuk seluruh elemen masyarakat agar menyelamatkan generasi muda seperti ini. Alhamdulillah generasi tuanya baik, mudanya menyimpang. Ada juga sebaliknya, generasi tuanya menyimpang, mudanya baik. Di masing-masing kampung terkadang Allah berikan ujian yang beragam. Selanjutnya mengenai adzan tadi ya. Terdengar adzan dari kampung sebelah itu kan karena corong, Pak. Dan standar yang digunakan oleh para ulama, kapan sebuah kampung itu berkewajiban harus ada adzan, sementara di kampung yang lain sudah ada. Standarnya adalah ketika tidak ada corong. Sehingga kalau ada orang yang adzan misalnya di kampung A, kalau ini nggak pakai pengeras suara, nggak sampai di kampung B, berarti kampung B harus ada adzan. Kalau di kampung B tidak ada adzan, dosa sak kampung. Nah, kira-kira Bapak bisa mengukur ya. Kalau di sini tidak ada pengeras suara, di kampung saya kira-kira mendengar adzan enggak? Kalau tidak, berarti harus ada adzan. Ya mungkin bahasa kita ya paling gampang satu padukuan. Satu padukuan itu berapa RW? Satu kampung tidak ada masjid. Ya, adzan di luar masjid. Adzan. Ada perumahan besar, nggak ada masjidnya. Ya, kewajiban muslim di situ gimana caranya menghadirkan masjid. Kecuali kalau dia tinggal di negeri kafir ya. Misalnya tinggal di negara-negara Eropa atau negara Jepang atau yang lainnya, mengupayakan masjid tidak semudah di tempat kita. Maka kalau tinggal di negara seperti itu, kewajiban dia adalah hijrah. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.